Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang sebuah bahasa pemrograman HTML, ya, Hypertext Markup Language. Nah, namun sebelum ke sana kita akan mengenal editornya dulu, karena untuk membuat atau mengetik bahasa pemrograman tersebut kita menggunakan text editor. Text editor yang paling sederhana itu menggunakan command line. Kalau di Windows, ya, kita bisa menggunakan CMD. Nah, melalui command prompt ini kita bisa menggunakan mengetik, membuat filenya, kemudian mengetik perintahnya, ya. Jadi kita ketik di sini, isinya copycon nama filenya apa, tapi kita tidak akan menggunakan perintah ini karena tidak praktis, ya. Ini command line cara lama, ya, cara primitif bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita cancel saja, saya tutup. Kita akan menggunakan text editor yang paling banyak digunakan orang, yakni atau yang mudah tersedia ditemukan di komputer Anda, yakni Notepad, ya. Jadi tinggal ketikkan di search barnya ini Notepad. Nah, ini Notepad bawaan Windows biasa. Kalau Notepad plus ini Anda harus download dulu, kemudian Anda install, ya. Ini saya langsung bukakan saja. Nah, ini Notepadnya. Jadi di sini nanti kita mengetik atau menggunakan Notepad plus bentuknya seperti ini, ya. Saya buat file baru. Nah, ini seperti ini. Bedanya apa? Sebenarnya sama saja, cuma untuk Notepad plus ini terlihat barisnya, ya. Jadi ketika ada error atau ada yang ingin diperbaiki itu lebih mudah sebenarnya. Jadi jika memungkinkan silahkan Anda download aplikasi Notepad versi Windows sesuai dengan Windows yang Anda miliki, ya. Atau jika tidak, untuk keperluan awal ini sebenarnya tidak masalah juga ketika Anda menggunakan Notepad biasa. Sekarang saya akan menggunakan Notepad biasa saja untuk membuat project pertama kita, yakni welcome, ya, selamat datang. Jadi membuat halaman awal sebuah website. Ini sangat sederhana sekali, kita menggunakan bahasa HTML. Kalau kemarin mungkin Anda mengenal HTML5, ini HTML ini persisnya mungkin HTML4. Bedanya di mana sih sebenarnya? Tentu dengan HTML5 itu lebih terstruktur, relatif lebih mudah, ya. Oke, ada PHP juga, kemudian ada ASP, JSP, dan lain sebagainya. Nah, namun kita awali dengan HTML dulu. Nah, untuk itu kerangka dasar HTML Anda kenal dulu. Untuk membuat sebuah file HTML sebenarnya cukup sederhana. Saya akan coba buat semacam ini, ya. Tetapi ini tidak mengikuti aturan baku, ya. HTML tutup HTML. Nah, ini tag HTML ini cukup sederhana, HTML plus HTML, gitu, ya. Kemudian saya tambahkan body, tutupnya harus body juga. Jadi sebuah elemen, ini namanya elemen, itu diawali dengan buka kurung tutup kurung dan diakhiri buka kurung tutup kurung. Jadi contohnya ini elemen HTML dan elemen body. Di elemen body ini saya tuliskan welcome. Ini sebenarnya sudah bisa, ya, sudah bisa.
tetapi ini tidak mengikuti aturan protokoler sebuah bahasa HTML yang benar, yang baik. Nah, untuk itu Anda harus menambahkan beberapa hal dulu. Ini kerangka dasar utama ya. Tambahkan buka kurung, tanda seru, doctype ya, doctype, HTML tutup. Nah, ini sebenarnya masih panjang ini bla bla blanya. Bolehkah semacam ini? Boleh, cukup juga semacam ini. Tetapi sekali lagi tidak mengikuti aturan main standar dari pembuatan sebuah bahasa HTML. Jadi doctype ini sebenarnya dokumen type. Jadi jenis dokumennya adalah HTML. Ini deklarasi dokumen yang Anda buat ya. Nah, ini sebenarnya dalam melakukan deklarasi ini lengkap, ada relatif cukup panjang kalau Anda menggunakan editor-editor seperti Adobe Dreamweaver yang memang khusus untuk merancang website, Android Studio misalnya, itu otomatis doctype ini akan dibuatkan lengkap ya. Tapi karena kita buatnya manual ya, cukup semacam ini saja sebagai uji coba. Pengaruhnya di mana? Sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Sama seperti tadi ketika Anda hanya membuat HTML body welcome, body tutup, ini juga nggak masalah. Kemudian setelah itu HTML, jadi semua teks itu berada di dalam tag HTML ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya head ya, head. Nah, di sini kita akan membuat header. Bolehkah ini tidak ada? Boleh. Terus ada fungsinya apa? Ini biasanya untuk teks, header untuk menyisipkan JavaScript, menyisipkan CSS. Apa itu CSS? Nanti kita akan bicarakan di kesempatan lain ya. Jadi itu menyisipkannya di sini ya, di head ini. Nah, contoh yang kita bisa sisipkan saat ini di head ini adalah title. Saya akan masuk untuk title-nya karena di bagian dari elemen head ya. Saya masukkan title. Kemudian saya tutup dengan title. Nah, ini elemen title. Jadi namanya elemen itu diawali buka kurung tutup kurung, diakhiri buka kurung tutup kurung ya, dengan perintah tag tagnya. Ini tag title. Kalau di sini saja ini namanya tag title, tetapi ketika utuh sampai di sini berarti ini adalah elemen, dia sudah menjadi elemen. Nah, di sini saya tulis halaman selamat datang. Nah, ini nanti akan muncul di bagian atas ya, nama dari web tersebut akan muncul di bagian atas tulisan ini, bukan di halaman utamanya ya, tetapi muncul di halaman atas, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian body welcome, selamat datang. Nah, ini di body. Nanti rata kiri saya ingin dia masuk di bagian paragraf misalnya, saya akan buat tag P, tentu diakhiri dengan /p. Nah, tadi kita sudah mengenal tagging, tag HTML, tag head, tag body, tag P, page, P ini page gitu ya. Kemudian yang namanya elemen itu lengkap, head ketemu dengan head, ini satu elemen ya. Ini tag head ini satu elemen, tag body itu ini elemen body, ini elemen daripada body. Tapi kalau di sini saja ini namanya tagging body, tag body gitu ya. Nah, sekarang kita masuk satu istilah lain yang namanya atribut. Untuk page welcome selamat datang, ini saya akan kasih spasi, saya align sama dengan center. Nah, jadi align sama dengan center. Nah, inilah yang dinamakan dengan atribut ya. Jadi tag P ini atau page ini memiliki atribut
uh, align center atau perataan teksnya adalah di tengah, sehingga welcome, selamat datang itu akan ditulis nanti tampil di bagian tengah, gitu ya, akan tampil di bagian tengah. Saya akan tambahkan BR, break BR, gitu ya. Nah, BR ini penulisannya boleh dengan menggunakan BR semacam ini, kemudian tutup slash BR, gitu ya, atau cukup menggunakan BR saja langsung, ya. BR-nya artinya break, sehingga ini artinya kalau kita mengetik itu spasi satu baris. Jadi kita memberikan spasi satu baris di atas. Saya tambahkan spasi 2 baris supaya welcome-nya tidak terlalu atas tulisannya. Jadi ada 2. Bagaimana penulisannya? Boleh menyamping, boleh ke bawah semacam ini, ya. Bedanya di mana? Nggak ada bedanya, ya. Jadi sama dengan menyamping dengan ke bawah. Sekali lagi saya ulang bahwa ini adalah doc type. Ini deklarasi tipe dokumennya adalah HTML. Ini adalah tag HTML untuk mengawali, gitu ya. Kemudian ini adalah tag head. Ini adalah tag title. Nah, kemudian dari atas ke bawah di sini disebut elemen head. Ini disebut elemen body, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini disebut apa namanya? Atribut, ya. Ini disebut atribut. Dan atribut ini banyak nanti, align center, kita bisa menggunakan v-align, vertical align. Kalau align ini horizontal, v-align ini vertikal. Ini biasanya v-align ini akan bekerja di dalam tabel, ya, di dalam tabel. Kemudian jenis huruf, fontnya apa, dan seterusnya itu bisa kita gunakan di atribut ini. Jadi P itu memiliki banyak atribut. Kemudian body ini memiliki banyak atribut, head itu memiliki banyak atribut, ya. Nah, setelah sudah jadi semacam ini dokumen sederhana kita, sekarang saatnya kita simpan. File, save. Nah, saya save as, saya simpan di D misalnya, saya simpan di D, saya simpan di data online. Nah, supaya dia tersinkron langsung di internet, di Google Drive, karena saya menggunakan Drive Synchron, ya. Oke, saya tambahkan new folder, project. Di dalam project saya tambahkan new folder lagi, HTML. Jadi nama foldernya HTML. Nah, di dalam folder HTML saya beri nama. Nah, saat memberi nama ini kan bintang titik txt, bawahnya juga txt, ya. Nah, txt ini Anda rubah menjadi all file, jangan sampai txt nanti nggak bisa terbuka, ya. Jadi all file, file name-nya beri nama index.html. Boleh selamat datang, boleh apapun namanya. Nah, yang penting titik HTML, ya. Kenapa saya beri nama index? Karena file index ini adalah file pertama yang akan dicari di web service, ya. Jadi web service itu akan mencari file bernama index, baik itu indeks HTML, indeks HTML, indeks PHP, indeks ASP, indeks JSP, dan seterusnya. Jadi dia akan mencari nama file indeks untuk dibuka pertama kali. Nah, nanti dari file indeks itu dia terlink ke file lainnya. Itulah kenapa dinamakan hypertext markup language. Hypertext itu artinya terhubung dengan teks file lain, ya. Hyperlink, ya, hypertext markup language. Nah, itulah yang kita sebut dengan HTML. Sekarang saya simpan. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Saya buka folder. Jadi untuk itu kita tidak perlu tadi saya simpan di sini. Saya tidak perlu memiliki web server. Nanti pada saatnya ketika Anda belajar tentang PHP atau ASP, maka mau tidak mau kita akan belajar tentang server dulu. Jadi kita harus menginstal miniatur server di PC atau laptop kita. Tapi untuk kali ini tidak. Kenapa? HTML ini termasuk kategori WYSIWYG, what you see what you get, gitu ya. Atau
istilah bahasa pemrogramannya masuk kategori bahasa pemrograman interpreter, ya, bukan compiler. Jadi ini seperti juga kemarin mungkin jika Anda pernah belajar yang namanya Python. Nah, Python itu masuk kategori interpreter. Jadi langsung diterjemahkan, tidak menunggu untuk dijadikan compiler, ya. Nah, ini bahasa HTML. Jadi ini bisa langsung saya klik, ya, index. Saya double klik. Nah, hasilnya welcome, selamat datang. Ini alamat filenya tidak merujuk ke ini, ya, file.2/d.2. Kenapa ada %20 ini? Karena nama foldernya itu ada spasinya. Jadi kalau ada spasinya, secara otomatis di internet browser akan menambahkan %20 semacam ini. Itu berarti data spasi online spasi del spasi 02. Nah, project HTML index ini nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada spasi. Kecuali di sini tadi saya memberi nama misalnya index PHP. Nah, misalnya ini saya copy ya saja, saya duplikat. Index copy gini, ya. Ini ada spasi garis datar spasi copy. Kalau ini yang saya double klik sekarang. Nah, maka di sini nama filenya index %20 garis datar %20 copy.html. Isinya sama. Jadi saya cukup buat file satu, saya duplikat, ya sama hasilnya, ya. Nah, sekarang hasil file duplikat ini saya akan edit, ya. Ini saya buka, saya edit dengan open with notepad. Oke. Notepad. Sebentar. Notepad. Bolehkah diedit pakai Word? Boleh, tetapi nanti dengan mengedit pakai Word itu akan banyak sekali tambahan tak-tak baru nanti yang muncul yang tidak Anda kenali, ya. Dan nanti pada saat dibuka di beberapa browser, kemungkinan ada yang tidak compatible, nanti tampilannya mungkin sedikit berantakan. Jadi tidak saya sarankan. Gunakan Notepad saja, bahasa teks murni, ya, atau Notepad Plus. Ini saya buka. Nah, isinya sama seperti tadi. Sekarang saya ingin welcome-nya ini itu nambah satu lagi, BR-nya misalnya. Saya tambah BR1. Kemudian saya belum menggunakan pewarnaan segala macam. Nanti kita di sesi CSS saja nanti. Ini akan saya besarkan. Saya buka H1 header, ya. H1 itu header, di sininya /H1. Ini harus Anda gunakan H1 kemudian ditutup H1. Jika tidak, nanti tulisan di bawah itu akan selalu mengikuti H1. Selamat datang, misalnya saya ketikkan sininya BR, di bawahnya adalah pengunjung setia kami, itu, ya, pengunjung setia kami. Ini tetap akan center pengunjung setia kami, namun saya ingin ini adalah H2, header H2. Nah, header ini Anda bisa coba nanti H1, H2, H3, H4, H5, ya. Bedanya nanti di mana, silahkan dicoba sendiri. Nah, silahkan Anda bereksperimen, ya. Nah, saya buat semacam ini. Yang terjadi adalah ini saya simpan dulu, save. Saya akan buka di file index ini. Kalau yang ini tetap dia tidak berubah. Ini yang asli index.html, ini index copy yang saya rubah. Sekarang saya refresh. Hasilnya adalah welcome, selamat datang pengunjung setia kami. Itu, ya. Jadi ini lebih besar, header 1, yang ini adalah header 2, bold. Padahal saya tidak melakukan perintah bold sebenarnya. Jadi H1 ini perintah bawaan terdefinisi yang sudah ada. Jadi supaya Anda tidak repot-repot untuk membuat fontnya berapa, ini gunakan aja langsung H1 untuk judul, H2, H3, H4 dan seterusnya. Nah, terus bagaimana supaya ini ke tengah lagi? Padahal tadi udah diketengahkan. Maka ini, ya. Nah,
Maka ini kan perintah align center ini nggak berfungsi di sini, ya, nggak berfungsi karena dia sudah berbeda paragraf. Jadi paragrafnya udah berbeda sebenarnya ini karena ketambahan H1. Bagaimana kalau saya tambahkan ini di sini, kemudian ini di sini, gitu ya. Kemudian di sininya P. Di sini saya tambahkan P di awal, di akhir. Kita lihat hasilnya. Saya simpan, kemudian saya refresh lagi, baru dia kembali lagi. Artinya apa? Kalau saya menggunakan tag P itu sekali lagi page, halaman, paragraf ya, untuk paragraf. Jadi dia akan berlaku untuk paragraf. Nah, kalau kita lihat welcome ini dianggap satu paragraf walaupun cuma satu baris. Pengunjung setia ini satu paragraf walaupun dia cuma satu baris, ya. Nah, ini dianggap sebagai sebuah paragraf. Sehingga pada saat di sini ketika Anda lihat perintah P align center walaupun P di bawah itu tidak merupakan bagian dari secara keseluruhan pack align tadi. Jadi pack align center ini walaupun elemennya itu berakhir di bagian bawah, tetapi dia telah diintervensi dengan satu perintah yang namanya H1. Karena di dalam perintah H1 ini juga ada align, ada bold, ada font size di dalam H1 ini, ya. Sehingga dia akan mempengaruhi perintah align yang di atas. Nah, untuk itu P align tadi kita deklarasikan lagi baru di sini dan diapit di P1 lagi. Jadi seperti itu tekniknya. Atau nanti dengan tag lain supaya dia bisa ke tengah. Ada beberapa cara lain selain menggunakan P align, ya. Nanti akan kita bahas tersendiri di kesempatan lainnya. Saya pikir demikian. Silahkan dicoba, silahkan bereksperimen dan dieksplor masalah HTML ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.